Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Adit Murti. YouTube-nya Dunia Pertanian. Oke, di depan saya ini ada data tentang rancangan acak lengkap pola faktorial. Nah, jadi kenapa dilakukan kita khususnya membahas tentang uji lanjut. Nah, kenapa dilakukan uji lanjut? Karena tuh nilai F hitung lebih besar daripada F tabel. Jadi nilai F hitung lebih besar daripada F tabel. Saya kasih warna aja biar gampang. Nah, maka perlu dilakukan uji lanjut. Nah, ini kita lihat ini apakah ini tidak, ini juga lebih kecil tidak. Nah, ini yang perlu dilakukan uji lanjut adalah yang interaksi. Ada keunikan khusus di pola faktorial baik itu RAL maupun RHK apabila faktor A atau varietasnya dia beda nyata dan faktor B nya beda nyata dan ini dia beda nyata juga ya, tetap yang dicari adalah yang A kali B. Intinya adalah di interaksi. Intinya sekali lagi ada di interaksi. Kalau misalkan interaksinya beda nyata, kita tidak usah melihat di apakah A-nya beda nyata, B-nya tidak usah dilihat. Nanti akan saya contohkan, akan saya kamu perlihatkan sendiri. Nah, apabila interaksinya dia tidak beda nyata atau F hitungnya tidak lebih besar daripada F tabel, maka kita harus melihat dulu faktor individunya. Nah, kalau misalkan varietasnya beda nyata, yang kita cari hanya varietas saja. Kalau misalkan nitrogennya beda nyata, kita cari nitrogennya saja. Dan apabila kedua-duanya varietas sama nitrogennya beda nyata, maka kedua-duanya kita harus cari. Nah, nanti bikin tabelnya tabel individu. Nah, oke. Langkah kedua, kita harus menyiapkan aplikasi Destat. Aplikasi Destat ini tersedia di Excel. Nah, ini Excel doang kan nggak ada tuh yang namanya kayak gini. Ini bisa teman-teman minta ke saya. Nah, atau bisa teman-teman minta ke teman-teman yang lain, terserah. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat sama seperti nilai F hitung menggunakan aplikasi Destat. Kita membuat yang tabel-tabel yang kayak begini, oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah di uji lanjut kita add ini kan, kalau ANOVA kan ini kan. Nah, kalau dia uji lanjut, oke, karena dia kalau misalkan ini saya buka. Nah, kalau misalkan apa namanya? Ini apa namanya? Pupuk dosis pupuknya yang beda nyata, yang ditarik adalah yang ini. Oke, kalau misalkan dia beda nyata, yang ditarik adalah yang ini. Contohnya kita kasih contoh begini, kita pakai Duncan ascending, terus kita ganti ini dengan ini, dengan ini. Nah, ini sebagai contoh aja, ini diganti dengan 24. Nah, ini diganti sama 4. Nah, kalau misalkan dia bedanya, nah ini sebagai contoh. Oke. Nah, 24 186 sama ulangannya kan tadi 4 kan, diulang 4 kali. Ini contoh. Nah, karena dia tidak beda nyata hasilnya, maka begini. Oke, begitu juga sama yang varietas. Jadi yang dicari adalah yang ini. Sama langkahnya tadi kayak tadi. Oke. Nah, kita fokus ke interaksi, tutup. Nah, karena ini pola faktorial, jadi dia agak ribet. Bukan ada yang mengatakan di blog begini, salah kalau menurut saya pribadi. Tapi yang benar adalah kita mengetahui satu dulu. Kita pengen mengetahui nih faktor dena terhadap dosis pupuk ya. Kita blok lah di sini dena terhadap dosis pupuk. Oke, ini. Nah, ini kita ganti. Ini sudah benar. Oke, yang ini kita lihat 24 sudah benar. Diulang sebanyak 4 kali.
Li. Oke, kita klik. Nah, ini keluar kan A, B, B, dan C. Ini karena sedikit mengganggu, kita hapus. Nah, begitu yang bawahnya. Jadi kita sorry, ini dulu ya. Nah, ini kita tarik ke sini. Nah, kemudian kita oke. Nah, ini oke, ini oke. Kemudian ulangannya 4 kali, kita oke kan. Nah, ini faktornya AAA semua. 24, 24, 24, 25, 25, 25, 24, 24, 25, 25. Oke, benar. Terus kemudian faktor P0 terhadap varietas. Nah, capek kan? Memang capek faktorial. Ndak gampang faktorial itu. Sekali lagi, faktorial itu ndak gampang. Butuh ketelitian lebih khusus. Dia butuh ketelitian lebih khusus. Oke, kemudian yang sebelahnya salah guys. Ulang ya. Dia nyangkut. Ini oke. Kemudian yang salah. Yang selanjutnya ini sama ini, aduh. Oke, dan ini yang selanjutnya yang terakhir. Yang terakhir. Nah, oke. Setelah itu langkah selanjutnya adalah ini kita copy paste. Yang kita ambil hanya cukup segini aja. Kita pindahin ke Excel, ke Word. Nah, ini kita kasih kotak, bukan botak, bukan sekedar botak, tapi dia kotak, mencintai kotak. Nah, oke. Nah, oke, tahap selanjutnya adalah ini kita kecilin, kepala kita pusing, bukan sekedar pusing. Kita kecilin. Nah, kita lihat tadi ya. Ada isi 4. Oke, 23 30. Nah, ini. Nah, kita mau ambil mana nih, terserah, mau faktor kecil mau besar. Nah, kita misalkan ini A besar lah ya. A besar 23,025 AB aduh maaf, terus 30 dia C, terus 27 dia B C. Nah, kemudian yang ini sebelahnya hurufnya sama semua. Ini si A, taruh tengah aja lah ya. A dan A. Oke. Nah, sekarang yang bawahnya 23 sama 24
A juga. Ya, kamu cantik-cantikin lah pokoknya. Di sini dia jelek. Terus sebelahnya 24 sama 27. Oh, kelewat. A sama B. Nah, sebelahnya kembali kan, dia harus teliti karena dia kebalik. Nah, sebelahnya 24 sama 27, dia A dan dia A. Nah, sebelahnya oke, 23 sama 25, dia A dan dia A. Nah, jadi yang namanya pola faktorial itu jadinya seperti ini. Sorry, dia nggak besar, ini A kecil, dia nggak, kalau nanti kalau dia hurufnya begini semua, sorry, kalau hurufnya begini semua nanti akan bingung. Jadi yang namanya pola faktorial dia harus ada dua huruf besar dan huruf kecil. Nah, berarti faktor yang tanaman terbaik adalah yang P1 dengan P dengan menggunakan varietas D. Nah, oke, agak ribet kan? Memang agak ribet. Jadi yang terbaik adalah yang ini. Perlakuan P1 dengan D. Nah, itu sekian materi dari pola faktorial. Silahkan diikutin, silahkan dibandingkan dengan yang ada di internet apakah teori saya yang saya gunakan itu salah atau benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.